إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya seperti biasa ya, kajian saya adalah tadarus mengkaji Sahih Bukhari. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan, kalau tidak salah ya, terakhir itu hadis nomor 27 atau 28 ya. 27 28 antara itu, saya ingat itu ya. Yang 27 itu bab kufronil ashir wa kufrin duna kufrin. Ini tentang kekufuran kaum Hawa, kaum wanita ya, kufur terhadap kebaikan suaminya ya. Itu yang saya ingat sampai situ. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke hadis berikutnya, nomor 28 berarti ya. Babul ma'asi min amril jahiliyah wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki ya. Ini yang ada kopian yang pernah dibagikan itu ya, mungkin ada koreksi sedikit. Di sini tertulis illa bitarki. Nah, mohon dikoreksi, yang betul adalah illa bisyirki. Jadi artinya babul ma'asi, bab kemaksiatan min amril jahiliyah, itu adalah termasuk sifat jahiliyah. Babul ma'asi min amril jahiliyah, bab perbuatan maksiat termasuk sifat jahiliyah. Wala yukaffaru sahibuha, dan tidak dikafirkan pelakunya birtikabiha, dengan ya, melakukan hal tersebut. Jadi pelaku-pelaku maksiat itu tidak dicap sebagai orang yang kafir, keluar dari Islam. Illa bisyirki, kecuali ya, dengan kesyirikan ya, kecuali kalau melakukan perbuatan-perbuatan syirik ya, musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tentunya mengeluarkan dari Islam. Tapi pelaku-pelaku maksiat ini, kemaksiatan tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Baik, hadisnya An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi faqala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzarrin a'ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu wal yulbishu mimma yalbasu wala tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kallaftumuhum fa'ainuhum. An Abi Dzarrin, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya, qala,
dia berkata, sababtu rojulan, aku telah menghina seseorang, fa'ayyartuhu bi ummihi, dengan merendahkan ibunya. Jadi Abu Dzar bercerita dia pernah menghina seseorang dengan cara menghina ibunya, merendahkan ibunya, mencaci, mencela ibunya. Faqala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadaku, faqala, maka berkata, li, kepadaku, siapa? An-nabiyyu. Nah, jadi fa'ilnya ini, pelakunya Nabi, keselang dulu sama maf'ulnya didahulukan. Faqala liyan nabiyyu, maka berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah cerita itu sampai kepada Nabi, cerita Abu Dzar ya menghina, merendahkan saudaranya, ya, cerita itu sampai kepada Nabi. Maka kemudian Abu Dzar ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi, apakah kamu menghina ibunya? Innaka, sesungguhnya engkau, imru'un, seseorang, fika jahiliyah, di dalam dirimu ada sifat jahiliyah. Hai Abu Dzar, apakah kamu mencela ibunya? Sungguh dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum, saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian. Ikhwan, ya, saudara-saudara kalian. Ikhwanukum khawalukum, saudara-saudara kalian adalah tanggungan kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah telah menjadikan mereka di bawah tangan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, maka barang siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, maksudnya di bawah tanggungannya. Barang siapa yang saudaranya berada di bawah tanggungannya, falyut'imhu mimma ya'kul, maka hendaklah dia memberinya makan, mimma ya'kulu, dari apa-apa yang dia makan. Jadi kalau ada seseorang yang ditanggung oleh dirinya, ya, dia berada dalam tanggungan dirinya. Kita tahu dulu orang-orang Ansor dan Mujahidin, ya, muhajirin dan orang-orang Ansor itu dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipersaudarakan. Ya, kan ada tiga hal yang utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah. Pertama adalah membangun masjid, lalu yang kedua adalah mempersaudarakan muhajirin dan ansor, dan yang ketiga membuat perjanjian, ya, yang disebut dengan piagam Madinah. Rasul membuat perjanjian dengan komunitas-komunitas yang ada di Madinah, termasuk orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Mereka semua menandatangani perjanjian kesepakatan, ya, yang dibuat, ya, disebut dengan Mitsaq Madinah, piagam Madinah. Nah,
Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika hijrah, membangun masjid sebagai center, ya, sebagai sentral, ya, pembinaan umat, lalu mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Ini juga luar biasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, sebagai sebagai keputusan yang dibuat oleh Nabi yang bisa menyelesaikan, ya, masalah-masalah sosial yang barangkali bisa terjadi, tapi dengan dipersaudarakan masalah-masalah sosial itu selesai. Nah, ini kan Nabi hijrah ke Madinah, ya, itu kan kaum muhajirin, ya, ada ya seratusan lebih itu, ya, kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah, dan mereka kebanyakan hijrah itu kan tidak membawa apa-apa. Nah, kebayang nggak sama kita kalau kira-kira perumahan BCL ini, ya, kedatangan korban banjir misalkan, ya, nggak usah banyak-banyak, 10 orang aja, ya, datang korban banjir di sini, ya di masjid kayak di mana, kan mungkin kalau numpang cuma 1-2 hari kan saya kira nggak jadi masalah, ya, tidak menjadi beban, ya, di perumahan ini, kan. Kalau 1 hari sampai seminggu saya yakin masih, ya, warga masih berbondong-bondong barangkali bisa mensuplai. Tapi kalau mau setahun, ya, 2 tahun selama di sini kan jadi memberikan masalah-masalah sosial. Nah, ini bayangkan orang-orang muhajirin datang ke Madinah, ya, mereka tidak membawa apa-apa, mereka tinggalkan harta mereka, ya. Di satu sisi orang-orang muhajirin juga, ya, karena sami'na wa ata'na, taat kepada Rasulnya, mereka hijrah karena cinta Allah dan Rasulnya, ya, mereka tinggalkan. Nggak penting di sana masa depannya seperti apa, ya, itu tidak menjadi pikiran mereka. Yang penting mereka ikuti perintah Allah dan Rasulnya, mereka hijrah. Sebab para sahabat itu hijrah secara sembunyi-sembunyi. Mereka kalau ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy, ya, ditahan. Ya, banyak kisah-kisah muhajirin, ya, yang kemudian tertangkap dan ditahan, seperti Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini, ya, satu keluarga, Abu Salamah dengan Ummu Salamah dan anaknya yang masih bayi, itu waktu mau hijrah ketahuan sama keluarganya, ya, yang masih kerabatnya Ummu Salamah, ya, ditahan. Ummu Salamah tidak bisa hijrah, ditahan. Maka Abu Salamah, ya, hijrah sendirian ke Madinah. Satu keluarga tercerai-berai, ya. Ummu Salamah itu baru kemudian beberapa tahun berikutnya bisa menyusul, ya, karena ada yang kasihan, ya, kok tega-teganya kita memisahkan antara, ya, anak dengan bapaknya, istri dengan suaminya kita pisahkan, teganya kita seperti ini, ya. Karena itu, karena kasihan akhirnya diperbolehkan. Jadi seperti itu, ya, waktu hijrah itu. Jadi hijrah itu bukan pindah, ya, seperti kita pindah, ya, pindah rumah gitu, boyongan apa semua dibawa, ya. Nah, seperti itu. Hijrah dalam ketertekanan. Satu-satunya sahabat yang hijrahnya itu terang-terangan itu hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau Umar hijrahnya terang-terangan, bahkan diumumkan, ya, siapa yang mau, ya, anaknya jadi yatim, istrinya mau jadi janda, saya mau hijrah, ya, hadang saya di Bukit Anu. Nah, ditantang sama Umar, tapi nggak ada yang berani. Nah, seperti itu, ya. Jadi
Rasulullah SAW kemudian ya, untuk meredam efek-efek sosial yang ada, satu cara dilakukan oleh Nabi itu mempersaudarakan. Satu muhajirin dipersaudarakan dengan satu ansor. Ya, ini luar biasa. Selesai itu masalah sosial, selesai. Namun kita lihat ya, salah satu sahabat yang dipersaudarakan, ya, Abdurrahman bin Auf, itu dipersaudarakan dengan salah seorang ansor, lupa saya namanya, ya, Sa'id bin siapa ya, pokoknya salah satu ansar ya, ini Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan. Itu kita melihat ya, kaum ansornya baiknya nggak ketulungan, ya. Orang muhajirin juga ya, tidak mencari-cari kesempatan dalam kesempitan, kan? Ini Abdurrahman bin Auf ditawari oleh saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi dari Ansor, ya, dia tawari Abdurrahman bin Auf, wahai saudaraku, engkau telah dipersaudarakan oleh Nabi denganku, ya, ini saya punya tanah, ya, beberapa bidang tanah, silahkan saya mau bagi dua, kamu ambil separuhnya. Ini tanah saya, kamu ambil separuhnya, silahkan. Ini harta saya mau bagi dua dengan kamu. Bahkan punya istri dua, ya, suruh milih salah satu, mau seseorang yang mau diceraikan. Nah, sampai di situ. Tapi sekali lagi Abdurrahman bin Auf juga muhajirin tidak mentang-mentang dengan ditawarin cari mendapatkan kesempatan, ya, dalam kesempitan seperti itu. Ternyata Abdurrahman bin Auf, ya, juga ya, tidak menerima begitu saja. Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu fi ahlika wa malika, semoga Allah memberkahi keluargamu, memberkahi hartamu, ya, bukan aku menolak tawaranmu, ya, tapi aku hanya menginginkan tunjukkan di mana pasar. Coba tunjukkan kepadaku di mana pasar. Akhirnya dibawa ke pasar dan Abdurrahman bin Auf, ya, melihat-lihat kondisi pasar. Dia lalu kemudian setelah survei, ya, kemudian Abdurrahman bin Auf, ya, melakukan sebuah konsep, ya, pasar yang kemudian ditawarkan kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya, ya, pasar yang oleh Rasulullah SAW dibangun itu ternyata bisa menyaingi, ya, pasar Madinah. Ya. Dalam pengamatan Abdurrahman bin Auf, ya, pasar Madinah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Wah, ketika dilihat, wah, ini yang menguasai itu orang-orang Yahudi. Ya, akhirnya kemudian Abdurrahman bin Auf itu membuat network, ya, jaringan pasar sendiri. Ya, sehingga Abdurrahman bin Auf kan kita mengenal sebagai salah satu, ya, saudagar, ya, sebagai salah satu sahabat yang kaya raya. Abdurrahman bin Auf itu termasuk al-mubasysyaruna bil jannah, satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 9 sahabat yang dijamin masuk surga itu 9 dari 10 hampir rata-rata sahabat-sahabat yang kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini sahabat-sahabat yang katakanlah, ya, kaya. Satu-satunya yang barangkali tidak masuk level kaya itu hanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi dari 10 itu ternyata yang 9 orang-orang kaya. Ya, termasuk Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf itu di Madinah betul-betul memulai dari nol bisnisnya. Ya. Dan kita tahu luar biasa. Ya. Jadi
katanya Abdurrahman bin Auf ini ya saking dia itu contoh sahabat yang orang kaya, zuhudnya luar biasa, ya. Harta itu bukan diletakkan di hati, tapi harta itu cukup di tangannya saja. Ya, kalau harta di tangan kan mudah mengeluarkannya, tapi kalau harta sudah masuk di dalam hati, nah ini yang agak sulit. Tapi kalau sekedar di tangan mudah dikeluarkan. Sehingga ya, saya pernah membaca satu cerita, ya, belum diteliti, ya, ceritanya betul atau tidak, tapi ini menggambarkan bagaimana Abdurrahman bin Auf itu jadi harta yang mengejar dia, ya, harta yang mengejar, ya, ini luar biasa. Jadi ceritanya katanya konon Abdurrahman bin Auf ini, ya, saking banyaknya hartanya, dia dalam satu kesempatan ingin menghabiskan seluruh hartanya, ya, sebab orang-orang yang banyak hartanya kan nanti di akhirat juga, ya, dihisabnya lebih lama. Jadi Abdurrahman bin Auf ini pengen miskin aja, ya, hartanya disodakoh-sodakohkan, ya. Kemudian diceritakan katanya ada sahabat-sahabat yang dagang kurma, ya, rugi, ya, kurmanya nggak ada yang beli, diborong sama Abdurrahman bin Auf. Kurma-kurmanya diborong, bahkan dengan harga yang lebih, ya, dengan harga lebih diborong. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf, ya, mengkoleksi kurma-kurma yang nggak laku tuh diborong sama Abdurrahman bin Auf karena ingin membantu saudaranya dan karena kebanyakan hartanya, ya, dimanfaatkan. Tapi tanpa diduga jamaah sekalian, ya, di Yaman, ya, ternyata tengah diserang oleh wabah penyakit di Yaman. Dan ternyata wabah penyakit itu salah satu obatnya adalah kurma, ya, apalagi kurmanya kurma yang sudah lama, kurma yang sudah busuk. Maka kemudian untuk pengobatan di Yaman itu dibutuhkan stok kurma busuk yang banyak. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf tadi yang pengen miskin, hartanya dibagi-bagikan untuk bantu saudaranya, dan sekarang sudah jadi bandar kurma busuk, ya. Akhirnya dapat dapat kabar baik juga, ya. Di Yaman sedang butuh kurma busuk, ya, ini Abdurrahman bin Auf sudah jadi bandar kurma busuk, ya. Akhirnya dibeli lagi dengan harga yang, ya, harga yang 2 kali lipat lebih banyak. Jadi mau miskin nggak jadi, Abdurrahman bin Auf. Ini seperti itu, ya. Nah ini, ya, konteks tadi persaudaraan, ya, antara Muhajirin dan Ansor. Makanya di dalam hadis ini ketika Rasulullah SAW mengatakan faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kul, barang siapa yang saudaranya berada di bawah tangannya, maksudnya berada di bawah tanggungannya, falyut'imhu mimma ya'kul, maka berilah dia makan seperti atau dari apa-apa yang dia makan, jangan dibedakan, ya, sama, ya, beri makan seperti yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, dan berilah pakaian seperti yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaglibuhum, dan janganlah kalian membebani mereka dengan sesuatu di luar batas kemampuan mereka. Fa in kallaftumuhum, maka apabila kalian membebani mereka, fa'inuhum, bantulah mereka.
Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ya, nomor 28 ya, yang menunjukkan bahwa perbuatan maksiat itu termasuk sifat orang-orang jahiliyah. Di dalam hadis ini perbuatan maksiat yang dimaksud adalah menghina, mencaci ya, orang tua seseorang, itu termasuk dosa. Di hadis Bulughul Maram ya, di babul adab ya, kitabul jami, kitabul jami itu kumpulan hadis-hadis di bab terakhir kitabul jami. Bulughul Maram ada ya, Bulughul Maram ya, itu di babul adab, bab adab itu termasuk dosa besar ya, menghina orang tua. Ketika sahabat bertanya, bagaimana seorang anak menghina ayahnya, menghina ibunya? Nabi kemudian memberikan contoh, bisa saja seorang anak itu menghina bapaknya sendiri, seorang anak menghina ibunya sendiri. Ketika para sahabat merasa heran, kok ada anak-anak menghina bapaknya sendiri? Kata Nabi, bisa terjadi ketika seorang menghina orang tua seseorang, lalu dia membalas ya, menghina, mencemooh ayahnya, maka itu sama seperti si anak menghina orang tuanya sendiri. Nah, biasanya kalau anak-anak ya masih kecil kan itu seneng banget ya, pengen tahu nama ayah temennya, mau dibuat ini, buat melecehkan gitu kan, dia buat apa, main-mainan lah, pengen tahu. Nah ini perlu diingatkan ya, anak-anak kita agar jangan melakukan hal seperti itu, karena ketika anak kita menghina orang tuanya teman kita, lalu temannya itu membalas ya, pasti dia balas orang tuanya juga kan. Itu sama seperti anak itu menghina ayahnya sendiri atau orang tuanya sendiri ya. Ini ya termasuk ya, dosa. Nah ketika Abu Dzar mencaci seseorang, menghina seseorang ya, di riwayat yang lain disebutkan Bilal bin Rabah. Nah, kita tahu kan Bilal bin Rabah, seorang budak hitam ya, dari Habasyah, dari negeri Ethiopia kalau sekarang ya, negeri Habasyah. Nah Abu Dzar mengatakan kepada Bilal, wahai budak hitam, fa'ayyartuhu bi ummihi. Jadi Abu Dzar ini ya, mencelanya dengan merendahkan ibunya, menyebutnya wahai budak hitam, anak ya, seorang yang hitam. Maka kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW. Tidak dibiarkan yang seperti ini, tidak dibiarkan, tapi ditegur oleh Rasulullah SAW. Dan ternyata sifat menghina tersebut ya, ras ya, yang ada penghinaan, yang ada unsur ras ini, kata Rasulullah SAW, ini termasuk perkara jahiliyah, termasuk sifat orang-orang jahiliyah. Abu Dzar, kamu masih punya sifat jahiliyah.
Padahal ya, sifat jahiliyah itu ya, tentu harus dikikis habis ya, dengan seseorang itu masuk ke dalam Islam. Di Islam ini harus menghapus ya, meninggalkan bekas-bekas atau sifat-sifat jahiliyah secara total. Jahiliyah itu kalau secara bahasa kan dari jahil ya, artinya bodoh ya, jahil bodoh. Tapi tentunya kebodohan di sini bukan bodoh dalam arti tidak bisa baca tulis, bukan. Lalu kenapa masa itu disebut jahiliyah, masa kebodohan? Yang paling utama itu adalah kebodohan karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Adamu ma'rifatullah, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah jahiliyah. Lebih lebih lengkap lagi sifat-sifat jahiliyah itu kalau kita merujuk kepada perkataan Ja'far bin Abi Thalib menggambarkan sifat orang-orang jahiliyah, mungkin ya, kita bisa mengkoleksi beberapa sifat ya. Ja'far bin Abi Thalib ketika berdialog dengan Raja Najasyi ya, saat hijrah ke Habasyah ya, saat hijrah ke Ethiopia ya, sebelum hijrah ke Madinah, tentunya sebelum hijrah ke Madinah 2 kali para sahabat itu hijrah ke Ethiopia, ada 2 gelombang. Nah, ketika gelombang yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib hijrah ke Habasyah, berdialog dengan Raja Najasyi, ditanya Raja Najasyi ini ya, Raja Najasyi bertanya kepada Ja'far bin Abi Thalib, man antum, siapa kalian ya, kalian ini siapa? Kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, kunna qaumun ahla jahiliyah, kami ini dulu adalah orang-orang jahiliyah. Lalu Ja'far merinci sifat-sifatnya. Na'budul asnam, kami menyembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami makan bangkai. Ya. Wa nusi'ul jiwar, ya. Kami berbuat jelek terhadap tetangga. Wa naqtaul arham, kami memutuskan silaturahim. Ya. Wa na'til fawahish, kami melakukan perbuatan-perbuatan fahsya. Wa ya'kulul qawiyyu minnad dha'if, dan orang-orang kuat di antara kami memakan orang-orang yang lemah di antara kami. Hatta jaa ilaina ya rasul, sampai kemudian datang kepada kami seorang rasul. Lalu diceritakan nabi ini yang diutus oleh Allah, tugasnya mengajarkan kepada kami ya, siapa Allah, mengajak sholat dan seterusnya, perbuatan-perbuatan baik yang diajarkan oleh Nabi disebutkan ya. Tadinya kata Ja'far, kami ini orang jahiliyah. Sifatnya bagaimana? Tadi disebutkan sifatnya, nyembah berhala, senang berbuat fahsya, keji ya. Lalu makan bangkai dan berbuat buruk terhadap tetangga ya, memutuskan silaturahim, lalu orang yang kuat makan orang yang lemah. Nah, inilah sifat gambaran masyarakat jahiliyah. Ini kalau kita telusuri satu-satu, ini kan hampir semua aspek kena ya. Karakter jahiliyah ini di aspek akidahnya rusak karena ya tidak tahu Tuhannya, nggak tahu Allah ya. Akidah rusak. Yang kedua syariat, nggak ada syariat yang berlaku
Sebab bangkai saja dimakan, tidak tahu halal dan haram. Itulah karakteristik masyarakat jahiliyah. Akidahnya rusak, nggak tahu halal haram. Yang ketiga, dekadensi moral. Ya, apa? Dari sisi akhlak, rusak akhlaknya karena gemar berbuat fahsya, gemar melakukan perbuatan keji. Nah, lalu dari sisi sosial, rapuh, sosialnya rapuh. Kenapa? Ya itu tadi, sering berbuat buruk terhadap tetangga, memutuskan silaturahim. Dulu orang-orang Arab jahiliyah ini kalau sudah perang satu suku dengan suku yang lainnya, wah udah, ya, 7 turunan nggak selesai. Kalau sudah berperang, ya, terus saling balas. Dan kalau ada yang mati di sana, diserang, dibalas. Nanti ada suku lain yang punya perjanjian ikut juga, ikut bantu membantu, saling tolong menolong. Begitu saja terus. Ya, 7 generasi, 7 turunan nggak akan selesai itu. Sebagaimana Aus dan Khazraj dulu. Aus dan Khazraj itu ratusan tahun bermusuhan. Ya, hanya Islamlah kemudian yang bisa mendamaikan. Nah ini sisi sosial. Dan terakhir sisi hukum. Tidak ada hukum yang berlaku. Yang ada adalah siapa yang kuat, dia yang menang. Ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu Isya ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini barangkali penjelasan mengenai hadis ke-28. Mungkin insyaallah di kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan ya. Hadis ke-28 ini yang menunjukkan bahwa perbuatan maksiat itu adalah termasuk sifat jahiliyah. Pelaku maksiat tidak dicap kafir kecuali kalau dia melakukan syirik kemusyrikan. Dan termasuk perbuatan maksiat itu adalah menghina ya, orang tua, mencaci, merendahkan seseorang. Nah, inilah barangkali yang perlu kita perhatikan ya. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa melanjutkan ya, kajian ini. Yang benarnya datang dari Allah, yang salah dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.